Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Memperkenalkan, nama saya Yandus Sukmo dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan judul penyediaan alat pelindung diri APD bagi petugas penyapu jalan berdasarkan tata tugas struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Petugas penyapu jalan memiliki posisi yang sangat vital sebagai instrumen langsung pemeliharaan kebersihan dan keaslian tatanan ruang publik di Kabupaten Cirebon. Beroperasi menyisir wilayah protokol, area APD hingga pusat kegiatan publik, menuntut mobilitas fisik yang dinamis dan eksposur luar ruangan yang berkepanjangan. Namun di balik peran pentingan menjamin kota dan raihan adipura daerah, kelompok pekerja ini senantiasa dihadapkan pada ancaman risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran struktur organisasi DLH Kabupaten Cirebon dan unit kerja manakah yang bertanggung jawab langsung atas tata kelola petugas penyapu jalan dan penjagaan APD. 2. Apa saja standar jenis APD yang wajib disediakan oleh dinas demi menjamin perlindungan menyeluruh bagi penyapu jalan. 3. Apa saja hambatan operasional dalam distribusi dan penegakan regulasi K3 bagi penyapu jalan di lapangan. Tujuan penulisan. 1. Menetapkan struktur organisasi DLH Kabupaten Cirebon serta mengidentifikasi sebagian tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan keselamatan perjalanan lapangan. 2. Menjabarkan standarisasi jenis APD esensial yang wajib diakomodasi untuk meminimalisir risiko kerja penyapu jalan raya. Menganalisis kendala implementasi serta memberikan formulasi rekomendasi pemecahan masalah. Pembahasan. Bab 2. Pembahasan. 1. Standar kebutuhan APD petugas penyapu jalan. Kondisi medan operasional yang berada di tepi jalur lalu lintas aktif mewajibkan ketersediaan pelindungan fisik dengan visibilitas tinggi serta pelindungan pernapasan konstan. Berikut standarisasi jenis APD esensial dari DLH Kabupaten Cirebon. Standar kebutuhan APD petugas penyapu jalan. Komponen APD: pakaian rompi reflektif, spesifikasi teknis dan proteksi menggunakan warna dasar oranye cerah atau hijau neon dengan sabuk reflektif premium yang memantulkan cahaya lampu kendaraan secara optimal, meminimalisir risiko tabrakan pada subuh dan malam hari. Masker partikulat melindungi paru-paru petugas dari paparan inhalasi debu jalanan, gas karbon monoksida, sulfur dioksida, dan timbal guna mencegah infeksi saluran pernapasan akut. Sepatu pelindung kerja seperti boot dilengkapi dengan slip pelindung mekanisme untuk mencegah risiko paku, serpihan kaca, atau benturan material keras di trotoar dan bahu jalan. Sarung tangan kerja melindungi telapak tangan dengan luka lecet atau kepala akibat gesekan satu lidi bergerak panjang secara reflektif dari kotoran jalanan. Topi pelindung sinar matahari pelindung kepala dari radiasi panas matahari memicu kelelahan kelebihan dehidrasi dan stroke. Matriks sasaran kinerja pengelolaan K3 dan APD. Sasaran kinerja tujuan strategis 1. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran logistik K3. Indikator kinerja utama presentasi anggaran pengadaan APD rutin tahunan yang disetujui dalam APD. Target 100% dari usulan kebutuhan real. Unit penanggung jawab subbagian program dan keuangan dinas kepala dinas. Rencana aksi atau langkah strategis menyusun draft anggaran pengadaan APD rutin tahunan melalui mekanisme APBD Kabupaten Cirebon berdasarkan usulan volume kebutuhan real.
2. Meningkatkan standar kualitas kenyamanan APD petugas. Indikator kinerja utama tersedianya spesifikasi APD yang sesuai dengan iklim lokal. Target 100% rompi balik ke mes pabrik. Unit kerja penanggung jawab bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, seksi pengurangan dan penanganan sampah. Rencana aksi langkah atau strategis. Melakukan survei ergonomi dan koordinasi efektif dengan UPT wilayah sebelum menyusun spesifikasi lelang APD untuk memastikan material nyaman atau namun tetap relatif. 3. Ketersediaan logistik darurat lapangan. Indikator kinerja utama waktu respon pengganti APD yang rusak atau hilang di lapangan. Target maksimal 1x24 jam. Ini juga penanggung jawab tarif DHK UPTD kebersihan wilayah. Rencana aksi atau langkah strategis. Memformulasikan pos anggaran taktis khusus logistik K3 darurat yang ditempatkan langsung di gudang PDD di lokasi pembakaran alat. Ketiga, kesimpulan dan saran. 1. Sistem pengadaan alat pelindung diri APD bagi petugas penanggung jalan di Kabupaten Cirebon merupakan produk kerja struktural yang melibatkan sinergi antara fungsi perencanaan anggaran di tingkat sekretariat DHK, perumusan teknis di bidang kebersihan serta fungsi eksekusi pengawasan di UPDD wilayah. Katras bahaya kerja di jalan raya menurut APD dengan visibilitas tinggi dan proyek responsiah tarik yang andal. Kendala utama penegakan ketika di lapangan bertumpu pada aspek kenyamanan material, alat proteksi, ergonomi, kelenturan, distribusi logistik cadangan, serta efektivitas mata rantai pengawasan yang menyebar di sepanjang koridor jalan umum. 2. Optimalisasi sinergi seluruh dinas, seksi pengurangan dan penanganan sampah harus berkoordinasi aktif dengan UPD wilayah untuk melakukan survei ergonomi sebelum menyusun sertifikasi lelang APD guna memastikan material rompi menggunakan jaring sirkulasi yang sejuk namun tetap reflektif. 2. Penyediaan buffer stok di tingkat UPT. Sekretariat DHK disarankan memformulasikan pos anggaran taktis khusus logistik K3 darurat yang ditempatkan langsung di gudang UPTD. Memberikan kemudahan penukaran alat proteksi rusak tanpa birokrasi yang panjang. Karena menerapkan metode pengawasan berjenjang, mewajibkan pengawas lapangan melakukan pengawasan melekat pratugas melalui pengkondisian pengarah ketika ringkas 5-10 menit di pos kumpul masing-masing sebelum penyapuan dimulai, dibarengi pemberian sanksi administratif persuasif bagi personel yang melanggar. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kurang dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.